Hasanah Robiatul Awaliyah MPD. Yang Ya, kami hormati Koordinator Dikdes KPPD Kota Bandung, Bapak Dadan Irsyada MPD. Yang kami hormati Koordinator Dikmen KPPD Kota Bandung sekaligus pengajar pembelajaran mendalam Kemendikdasmen jenjang SMA Bapak Dedi Effendi SSI. Yang kami hormati pengajar pembelajaran mendalam Kemendikdasmen jenjang SMP Ibu Rista Sugiyarti STMPD. Yang kami hormati pengajar pembelajaran mendalam Kemendikdasmen jenjang SD Ibu Adinda Khairulisa SPD. Dan yang kami hormati seluruh anggota KPPD Kota Bandung. Dan tentunya sapa hangat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Balad KPPD Kota Bandung yang sudah bergabung dan selalu setia mengikuti setiap webinar KPPD. Baik yang berada di ruang Zoom ataupun yang sedang menyimak melalui kanal YouTube. Apakah ada streaming di YouTube, Pak Dedi? Ada di Facebook, Ibu. Mohon maaf. Di Oke, di YouTube sedang. Facebook ya. Selamat datang juga kepada yang sudah bergabung di Facebook. Teriring doa, semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, lahir maupun batin dalam segala aktivitas kita. Untuk mengawali keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan sejenak kepala untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Baik Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya yang pertama kami undang tentunya keynote speaker kita yang luar biasa yang selalu membersamai setiap kegiatan KPPD Kota Bandung. Kami persilakan kepada Ibu Nenden Hasanah Robiatul Awaliyah MPD, beliau merupakan Widya Suara dan KPPD Unsur Internal BPJTK Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Nenden, disilahkan. ya, terima kasih Bu Gita ya. Salam bertemu kembali nih ya. Iya. Udah jadi keynote speaker lagi nih. Ini udah season lagi ke-23 ya. Oh, ya, 23. Ya, udah 23 lagi ya. Tahun ini berarti ya, Bu Gita. Iya, tahun ini. Sudah Oke. ada beberapa Sering kali. berarti ya. Oke. Ya, tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu lagi ya yang diadakan oleh KPPD Kota Bandung sharing session episode 23 ya dengan tema membangun kurikulum satuan pendidikan yang hidup dan kontekstual dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Lagi booming-boomingnya nih, hangat-hangatnya ya untuk tahun ini ya. Bapak Ibu, untuk itu saya yang terhormat pada Dr. Edi Suparjoto, MPD, Pak Sekdis Kota Bandung, untuk Bu Adinda, Bu Rista, dan Pak Dedi ya sebagai pengajar PM, dan Bu Gita juga, ada Pak Dadan juga, Bu Gita sebagai MC ya, Pak Dadan juga mengikuti sesi episode 23 ini ya. Bapak Ibu. Oke, hendak ke pasar membeli Cakep. Pepsodent. Cakep. Dipakainya di Cakep. pinggir kolam. Ya. Cakep. Bertemu kembali Cakep. dengan Ibu Nenden dalam kegiatan pembelajaran Cakep, luar mendalam. biasa. Cakep. Lagi ya. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Hendak menyeberang ke Sungai Cikapundung nih ya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Cakep. Kami Cakep. bangga bersama orang Bandung, pola pikirnya Cakep. semakin bertumbuh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Cakep. semakin bertumbuh Bapak Ibu ya. Jadi ruhnya pembelajaran mendalam ini berarti ini tentang growth mindset Bapak Ibu. Kita semua harus bertumbuh ya. Jadi PPB ya Bapak Ibu ya. PPB itu adalah pola pikir bertumbuh. Jadi kita ikutin ada sekarang pembelajaran mendalam nih yang terbaru, misalnya ini sebagai pendekatan Bapak Ibu ya, sebagai pendekatan. Nah ini kita ikuti karena pembelajaran kita itu sepanjang hayat Bapak Ibu ya. Saya ingin sedikit saja Bapak Ibu nanti dijabarkan oleh para pengajar-pengajar kita yang ada di sini, yang ada tiga orang ya, Pak Dedi, Bu Arista, dan Bu Adinda ya. Suaranya. Jadi di sini untuk pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya.
ada 4 kerangka kerjanya gitu ya. Yang pertama, misalnya Bapak Ibu, jadi ada 8 profil lulusan, dimensi profil lulusan, yaitu berarti ada kewargaan ya, keimanan dan ketakwaan gitu kan Bapak Ibu ya. Ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasikan. Nah, ini Bapak Ibu dari empatnya seperti ada juga di sini prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ini mendekatkan juga nih prinsipnya itu ada apa? Berkesadaran. Nah, terus apa lagi? Langsung berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada juga pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksikan. Nah, ada juga Bapak Ibu kerangka pembelajaran yaitu ada praktik pedagogis yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari tentang strategi, model, metode gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Bapak Ibu ini kesempatan ya, ada pengajar-pengajar yang ada di sini, nanti Ibu Bapak bisa bertanya atau bisa menanyakan atau bagaimana nanti yang dijelaskan Bapak Ibu dijabarkan ya. Bapak Ibu karena sekarang tahun ajaran baru, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat suatu rancangan pembelajaran mendalam ya untuk saat ini. Kan sudah tahun ajaran baru kan Bapak Ibu ya? Oke, nah nanti Bapak Ibu untuk Bapak Ibu saya menyemangati dan apa ya, jadi menginspirasi untuk Bapak Ibu. Ini kesempatan Bapak Ibu tahu pembelajaran mendalam, meskipun nanti secara tidak keseluruhan dulu ya, tapi semua Bapak Ibu harus tahu dan melaksanakan sebagai step by step gitu ya. Jadi silakan yang mau mempelajarinya gitu ya. Ini untuk semua Bapak Ibu. Jadi jangan sampai wah pola pikirnya tetap gitu. Wah, ada ini pembelajaran mendalam, padahal ini pendekatan. Jadi kurikulumnya tidak diganti Nah, Bapak Ibu ya. soalnya yang Biar nanti Bapak Ibu, oh saya iya pembelajaran tambahnya ya. mendalam ya. Bapak Ibu nanti yang 4 kerangka kerja itu nanti ada diintegrasikan di apa rancangan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Itu barangkali Bapak Ibu nanti saya tidak menjabarkannya di sini karena di sini ada pengajar-pengajar yang luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai situ barangkali Bapak Ibu ya dari saya menginspirasi dan Bapak Ibu terus semangat ya untuk mengikuti KPPD. Soalnya terus sesi-sesinya ada terus gitu ya. Jadi saya mengawali karena saya kebetulan jadi di KPPD Kota Bandung ya sama Bu Gita dari Widya Iswara, BBGTK sebelumnya BBGP ya Bapak Ibu sekarang sudah mengganti nama juga jadi BBGTK Bapak Ibu ya itu. Baiklah Bapak Ibu. Sampai situ barangkali semua semangat terus Bapak Ibu ya. Pak Dedi semuanya KPPD terus ya. Jadi terus apa ya bertumbuh dan bertumbuh gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nende atas arahan dan motivasinya. Jadi tetap semangat terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Semangat. Iya. Mohon doanya juga semoga KPPD terus berlanjut Bu Nenden ya. Terus saja. Amin, amin. Semoga bisa menginspirasi semakin banyak menginspirasi banyak orang ya ke KPPD. Baik. Eh, Bu Nenden mohon izin untuk mungkin nanti Bu Nenden ada keperluan lain. Jadi Ya, kami lanjut mohon lagi. izin untuk berfoto bersama dulu Bu Nenden nih. Oh iya, mangga-mangga. Teman semuanya Pak Dedi ya. Bu Adinda, Ibu Rista, Pak Dadan, dan semua teman-teman yang sudah hadir. Mohon on cam kalau misalnya memungkinkan. Dipandu oleh Pak Dedi, mangga silakan Pak Dedi. Oke. Pembelajaran Ya, mendalam, apakah Senyum ada terindah. gerakan-gerakan? Tentunya juara. Senyum terindah aja. Semangat, senyum Oke, semangat. semangat ya. ya Bapak Ibu mari kita berfoto dulu bersama sebelum kita mulai webinar ini. Boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu bagi yang bisa menyalakannya. Ya, siap. Silakan Bapak Ibu tahan dulu senyumnya. Saya ambil slide pertama 1 2 3. Slide kedua 1 2 3. Slide ketiga 3, slide keempat 4 dan 5. Oke, terima kasih.
Terima kasih Oke. teman-teman dan Ibu Nenden. Ya, Kalau gitu, mangga Bu Gita, makanya kalau dibuka mah langsung Pak Edi ya. Biasanya kalau sama Pak Haji Edi suka ada ya. mohon. Sekarang mungkin bagaimana dibuka sama Bu Nenden dulu saja, nanti kalau ada pertanyaan. Oke, oke. Mohon izin Bu Nenden. Baiklah, Bapak. Iya, ya, kalau nanti Pak Edi ada biasanya suka ada gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita buka acara sharing session episode 23 membangun kurikulum satuan pendidikan yang hidup dan kontekstual dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kami buka. Tok tok tok. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Silakan. Semangat terus Mohon untuk izin. semua. Insya Allah kita tetap semangat dan harus semangat. Bu Nenden, apabila masih ada keperluan, kami persilahkan untuk live dari ruang Zoom. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita menginjak pada materi ya yang sudah ditunggu-tunggu, apakah ini pembelajaran mendalam? Bapak Ibu mohon izin saya untuk terlebih dahulu mengundang juga nih untuk mengunjungi website kami ya, bukan sponsor beli nih ya. Website kami di KPPD Kota Bandung, dan juga untuk mengetahui berbagai kegiatan kami dan informasi-informasi tentunya yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan. Silakan follow dan kunjungi sosial media kami di kanal YouTube KPPD Kota Bandung, FB, Facebook, serta Instagram KPPD Kota Bandung. Yang belum subscribe YouTube-nya silahkan subscribe ya, di share dan like, komen gitu. Nurutan Atta Halilintarnya, subscribe, komen, dan share ke semuanya ya, supaya KPPD lebih berkembang lagi dan bisa memberikan webinar-webinar lain yang lebih menarik tentunya dengan dukungan dari Ibu dan Bapak semuanya ya. Baik, sebelumnya kita nih ya sebentar. Pak Edi sudah datang atau belum? Pak Dedi? Mohon Masih maaf belum? Ibu belum. Belum. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ya. Baik Ibu dan Bapak, hari ini kita berkumpul dalam ruang belajar mungkin yang mungkin berbeda ya, bukan di kelas, tapi bukan di ruang seminar, tapi di ruang virtual yang mempertemukan kita dari berbagai tempat dengan semangat yang sama, yaitu apa? Ingin belajar, ingin tumbuh, dan ingin memberi makna pada proses pendidikan. Izinkan saya juga hari ini mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak membayangkan jika proses belajar hanya sekedar menghafal, maka yang tumbuh adalah ingatan. Tapi jika proses belajar mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, menantang anak berpikir, mengasah rasa, dan melatih kolaborasi, maka yang tumbuh adalah kehidupan. Inilah esensi dari pendekatan pembelajaran mendalam yang menjadi tema webinar kita hari ini. Bapak dan Ibu, saat ini dunia pendidikan seperti yang kita ketahui sedang bergerak dari sekedar mengajar untuk tahu, menuju mengajar untuk memahami, menginternalisasi, dan memaknai. Bukan lagi tentang banyaknya materi yang disampaikan, tetapi tentang seberapa dalam mengalami dalam pengalaman belajar yang dirasakan oleh peserta didik. Baik, di sini sudah hadir membersamai kita para narasumber Wilujeng Sumping Kasadayana, Purista, Ibu Adinda, dan tentunya Pak Dedi ya yang akan nanti menyampaikan apa sih pembelajaran kontekstual, pembelajaran mendalam tersebut ya. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna itu, bagaimana peran guru sebagai fasilitator, dan tadi sudah di-spill sedikit oleh Ibu Nenden tentang pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Apa itu ya? Grow mindset itu ya seperti apa? Di sini sudah hadir yang akan menyampaikan paparannya. Yang pertama mungkin ada Ibu Adinda Hoeronisa SPD. Di sini akan menyampaikan terkait apa sih, bagaimana sih pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Nanti juga akan dilanjutkan oleh Ibu Rista yang akan menyampaikan tentang pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam itu seperti apa. Dan nanti akan Pak Dedi akan menyampaikan tentang asesmennya seperti apa. Wah, kali ini hari ini. Mohon izin Bu Adinda ini untuk pemaparannya kami beri waktu 15 menit ya untuk pemaparan Bu Adinda. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada narasumber pertama yaitu Ibu Adinda Khairunisa SPD. Beliau merupakan guru dari SDN 240 Cijerah. Kepada Ibu Adinda, Terima kasih Bu Gita atas kesempatannya. Selamat malam Bapak dan Ibu.
Selamat malam Bu Ini Adinda. balan-balan KPPD ya, luar biasa. Malam tapi masih semangat untuk terus menggali ilmu, Masih on, tenang Bu Adinda. Masih on fire ya, Bu ya. Ya, sampai jam 21 lebih nih nanti harus on terus. Siap, siap. Yang saya hormati Bapak Koordinator KPPD Kota Bandung, Bapak Dadan Irsyada MPD. Yang saya hormati juga kepada speaker kita, Ibu Rista Sugiyati dari SMP 40 ya Bu. Bu Rista, kita ketemu lagi akhirnya. Kepada Bapak Dedi juga. eh, Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan terlebih dahulu. Tadi diberikan waktu 15 menit ya, Bu Gita. Saya mungkin izin share screen dulu. Dari saya atau dari Pak Dedi? Mohon maaf. Silakan Ibu, sudah saya jadikan host. Ya, terima kasih. Sepertinya saya belum bisa Pak untuk pengaturan Zoom meeting. Bu Boleh Andin dibantu juga. kah? Mbak Mungkin. Desi, mangga biasa dibantas. Oke. Ya, Bu Andin. Oke, sudah jadi host Ibu. Apakah Ibu sudah bisa melihat share screen-nya? Iya, karena pengaturannya ini saya kalau Zoom meeting jarang pakai Teams biasanya Pak. Oh, oke. Harus Kalau sekarang gimana Ibu? sebentar. Saya carikan. Hmm. Beda dari saya. Nah, sip. Ya, layar saya sudah terlihat. Iya, Ibu sudah Dadi? ya. Ya, Ibu sudah Iya. on proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Adinda Hoirunisa. Saya adalah salah satu guru di SD 240 Cijerah Indah, Kota Bandung. Dan kemarin, alhamdulillah berkesempatan untuk belajar bersama teman-teman yang lain di Training of Trainer, pembelajaran mendalam sebagai pengajar gitu ya. Pada kesempatan kali ini, mungkin sebelum kita belajar bagaimana merancang sebuah RPP yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, saya akan memaparkan atau berbagi pemahaman gitu ya, berbagi pemahaman tentang pola pikir bertumbuh. Karena yang tadi juga dijelaskan oleh Bu Nenden bahwa kita harus memiliki pola pikir bertumbuh dulu nih untuk mempelajari sesuatu yang baru dan merupakan suatu kebijakan baru gitu ya dalam pendekatan pembelajaran. Nah, tujuan secara umumnya mungkin ada dua, yaitu memahami konsep pola pikir bertumbuh dan menerapkan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalamnya itu seperti apa. Adapun yang melatar belakangi mengapa ada pola pikir bertumbuh gitu ya. Yang pertama adalah adanya hasil survei dari Mindset dalam Visa 2018 yang hasilnya itu didominasi oleh murid fixed mindset. Jadi dalam Visa 2018 tersebut ada penambahan variabel penting yaitu kuesioner siswa tentang grow mindset, di mana 60% itu didominasi oleh siswa yang fixed mindset, bahwa siswa itu percaya bahwa kecerdasan yang mereka miliki ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah sama sekali, seperti itu. Kemudian latar belakang yang kedua, di mana Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki murid dengan pola pikir tumbuh di bawah 40%, yakni di angka 29%, atau nomor 3 dari bawah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada korelasi positif antara jumlah murid yang memiliki pola pikir tumbuh dengan hasil akademik di suatu negara.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebelum kita memahami penerapan pola pikir tumbuh ini dalam proses pembelajaran, kita pun harus mengetahui dulu bahwa apa itu pola pikir bertumbuh, kemudian jenis-jenis pola pikir itu ada apa saja dan bagaimana intervensinya dalam proses pembelajaran. Ya, grow mindset is the belief that you are capable of doing hard thing. Jadi memang pola berpikir tumbuh ini adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa kamu bisa melakukan segala sesuatu yang bahkan itu sulit. Seperti itu. Nah, keyakinan inilah yang menentukan seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Kita tentu ingin memiliki murid yang apabila menghadapi sebuah tantangan, mereka berkata, I'm ready for the challenge gitu ya. Jadi tidak menghindar dari tantangan yang ada. Kemudian ketika murid kita menghadapi atau melakukan sebuah kesalahan, kita pun ingin murid kita berpikir bahwa it's okay if I make mistake gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau aku membuat kesalahan seperti itu. Dan kalau membuat kesalahan terus-menerus, mereka tidak lantas menyerah dan terus ingin berusaha sampai menjadi benar seperti itu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jenis pola pikir ini ada dua sebetulnya. Pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nah, pola pikir bertumbuh ini apa? Yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan pola pikir tetap itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Jadi kita ingin memiliki siswa yang meyakini bahwa kemampuannya itu bisa berkembang, bahwa potensi yang dia miliki sejak lahir itu bisa dioptimalkan seperti itu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan siswa yang memiliki pola berpikir tumbuh, tentu kita juga sebagai gurunya harus memiliki pola pikir tumbuh tersebut. Nah, apa sih yang membedakan antara pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh? Ketika kita menghadapi sebuah problem atau problem-problem di dalam kehidupan kita, misalnya kita menghadapi tantangan, apakah kita menghindar atau menerima tantangan tersebut? Ketika kita menghindar, bahwa kita berarti masih ada di ranah pola pikir tetap, dan ketika kita menerima tantangan tersebut, bahwa kita sudah ada di pola pikir bertumbuh. Misalnya nih, kita dapat SK mengajar ya, mengajar di kelas yang katakanlah sulit, komunikasi dengan orang tuanya tidak begitu baik, seperti itu. Nah, apakah kita menerima atau menghindari tantangan tersebut? Kemudian, selain tantangan, ada juga rintangan. Ketika menghadapi rintangan, pilihan kita apakah menyerah atau bertahan? Ketika kita melakukan usaha, apakah usaha yang kita lakukan mubazir, sia-sia, atau itu menjadikan peluang? Nah, ketika kita dikritik, apakah kita menganggap kritikan tersebut sebagai serangan atau itu merupakan sebuah informasi? Dan ketika melihat orang lain sukses, kita menganggapnya itu ancaman untuk kita atau menjadi inspirasi untuk kita. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa memetakan diri gitu ya. Di mana sih pola pikir kita saat ini? Dan jawabannya mungkin ada di diri Bapak dan Ibu semua. Nah, ketika kita tahu apa itu pola pikir, kemudian jenis-jenis pola pikir itu sendiri, nah kita merefleksikan diri kita. Bagaimana sih profil pola pikir dari sekolah atau kelas yang Bapak dan Ibu pimpin? Apakah pola pikir mereka, anak-anak atau gurunya masih ada di fixed mindset atau pola pikir tetap, ataukah sudah di growth mindset, di pola pikir bertumbuh? Kemudian setelah kita mengetahui profilnya, apa yang harus kita lakukan bila mana hasil pemetaan pola pikir tersebut menunjukkan ternyata oh lebih banyak yang fixed mindset dibandingkan dengan grow mindset.
Nah, kemudian refleksikan juga Bapak dan Ibu, apa masalah yang sering terjadi di sekolah atau di kelas Bapak dan Ibu sebagai dampak dari pola pikir tetap ini. Bagaimana cara memetakan profil pola pikir di sekolah atau di kelas Bapak dan Ibu? Mungkin ini ada contoh dari bagaimana kita memetakan profil pola pikir untuk murid SD dan SMP. Di sini ada 10 pertanyaan sederhana di mana anak hanya memilih dari pernyataan itu setuju atau tidak setuju. Nah, mungkin ini tidak membutuhkan waktu yang banyak ya Bapak dan Ibu untuk mengisi pernyataan-pernyataan yang ada di tabel ini. Nah, ketika sudah diisi, kita dapat menyimpulkan dari cara menentukan profil pola pikir, di mana soal bernomor ganjil menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir tetap. Sedangkan soal bernomor genap itu menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir bertumbuh. Nah, bagaimana kita memetakan apakah kita termasuk PPT atau murid kita termasuk PPT atau campuran ataukah PPB? Ini ketika A lebih besar dari B, maka peserta terindikasi memiliki PPT. Jadi ini bisa dijadikan panduan ya, Bapak dan Ibu, untuk memetakan profil pola pikir murid-murid kita. Kemudian ini contoh paket soal untuk SMA. Ini lebih banyak poin-poinnya, ada 20 pernyataan, dan rentangnya juga pilihannya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun bagaimana cara menyimpulkannya, di sini ada. Jadi pernyataan 1, apakah murid sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalnya poin nomor 1, kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar yang tidak banyak dapat Anda ubah lagi. Misalnya anak-anak misalkan tidak setuju, berarti poinnya dapat 2, seperti itu. Dan dikalkulasikan semuanya, kemudian dilihat kategorinya, apakah termasuk F, G, GF atau G. Ini fix, F itu fix dan G itu grow gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui melalui pemetaan pola pikir tadi, kita pun harus bisa mengubah dia. Sudah tahu nih kondisi murid-murid kita, guru-guru kita di sekolah. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengubah ya dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Dan ini merupakan proses ya Bapak dan Ibu, tidak serta-merta ketika kita tahu konsep dasar, kemudian dijelaskan pada guru atau dijelaskan pada siswa kita, mereka akan lantas berubah gitu ya. Ini juga butuh proses. Yang pertama, proses yang dilakukan adalah belajar cara mengenali suara PPT, suara pola pikir tetap. Suara PPT itu yang seperti apa? Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Misalnya guru nih ya, aduh saya mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus tahun ini, kira-kira saya bisa tidak ya membersamai dia? Itu kan suara yang khawatir gitu ya, khawatir apakah dia mampu membersamainya dengan optimal atau tidak. Kemudian setelah belajar mengenali suara PPT yang mengandung kekhawatiran, itu ada menyadari bahwa kita itu punya pilihan. Kita bisa khawatir, tapi khawatir itu tidak harus selamanya. Ada peluang di dalamnya. Peluangnya itu kita misalnya contoh tadi ada PDBK di kelas kita. Kita bisa belajar bagaimana membersamai anak ini supaya dia ditemukan potensinya, kemudian dibimbing sedemikian rupa sehingga potensinya berkembang dengan baik seperti itu. Kemudian setelah menyadari bahwa kita punya pilihan, kita pun harus berbicara kembali dengan suara pola pikir bertumbuh, di mana suara PPB ini
yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan seperti itu. Nah, baru langkah selanjutnya adalah melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Karena Bapak dan Ibu, pola pikir ini pasti akan berpengaruh pada proses yang kita lakukan dan akan berpengaruh pada hasil yang akan kita dapatkan. Kalau tadi kita merasa khawatir, kemudian memilih untuk menghindar, tidak mengajar siswa yang berkebutuhan tersebut dan menghindar dengan berbagai alasan, maka hasilnya pun ya kita tidak bisa memiliki pengetahuan, pengalaman tambahan seperti itu. Nah, tadi dijelaskan ada suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Seperti apa sih contohnya? Misalnya ya, suara pola pikir tetap itu, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kadang kita sangat sering mendengar ini dari siswa kita. Jadi belum apa-apa sudah hopeless, belum apa-apa sudah menganggap bahwa dia tidak bisa seperti itu. Nah, baiknya suara itu diubah, dialihkan seperti kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi, mencoba lagi seperti itu. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk siswa ya, kita pun sebagai guru kadang kalau merasa mengalami suatu kegagalan, misalnya sudah merancang RPP dengan baik, tapi ternyata pas pelaksanaannya kita dibenturkan dengan misalnya medianya tidak siap, kemudian kondisi kita badannya lagi tidak sehat, kita merasa tidak mampu membelajarkan itu gitu ya. Padahal kita ada pilihan suara pilihan lain bahwa kita ketika kita gagal berarti kita harus belajar lagi, harus mencoba lagi seperti itu. Kemudian contoh suara PPT yang lain. Saya takut gagal kalau diberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah saya kerjakan, maka saya menolak. Seperti itu. Itu berlaku juga untuk siswa kita ya. Ketika siswa diberikan tugas misalnya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba ngadongeng misalkan dalam Sunda, tapi dia tidak berani karena belum pernah mendongeng sebelumnya gitu ya. Nah, dia takut gagal karena belum pernah mengalaminya. Nah, itu kita bisa arahkan anak supaya bersuara PPB ya. Saya akan menerima tugas baru yang belum pernah saya lakukan karena ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan saya. Seperti itu. Dan berlaku juga untuk guru ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, contoh yang selanjutnya yaitu saya hanya bagus dalam bidang tertentu dan tidak dengan bidang lain. Jadi ada judgement diri bahwa misalnya saya guru kelas 5 di sekolah dasar dan saya misalnya expert mengajar kalau di sekolah dasar kan memang wali kelas semuanya ya. Misalnya saya expert mengajar matematika di kelas 5 dan saya tidak bisa bahasa Sunda misalnya. Ketika kita menjudge bahwa diri kita hanya bagus di satu bidang, tidak di bidang lain, maka ya itu termasuk suara PPT yang harus kita ubah. Cara mengubahnya yaitu saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Begitupun dengan siswa, seperti itu. Mbak Dinda mohon izin 5 menit lagi. Oh ya, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana sih prosedur dari intervensi pola pikir? Bagaimana pola pikir bertumbuh ini bisa diterapkan untuk anak-anak di kelas misalnya ya? Ketika kita melihat ada anak-anak kita yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Misalnya mengerjakan soal matematika gitu ya. Ketika udah berusaha tapi Bu, aku nyerah, kita coba lagi dorong mereka dengan cara yang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pada saat murid mau mencoba lagi segera beri pujian proses karena telah mau berusaha gitu ya. Lalu jelaskan kepada murid tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, ketika kita tidak memahami PPT dan PPB, bagaimana kita bisa menjelaskan ke murid kita? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk bekerja dan berkembang. Nah, bagaimana mengembangkan PPB di sekolah? Dengan adanya komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini akan menjadi fondasi utama untuk mengembangkan PPB, mengembangkan PPB di sekolah ataupun di kelas ya Bapak dan Ibu. Nah,
Komunitas belajar ini ada hubungan antara guru dengan murid, guru dengan orang tua, dan hubungan guru dengan guru. Yang paling utama saya bold di sini adalah guru dengan murid, karena tentunya murid akan bertemu langsung dengan guru dalam proses pembelajaran. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita senantiasa harus memberikan pujian proses, bukan pujian pribadi. Contohnya, kamu memang hebat dalam matematika. Nah, kalimat yang diucapkan sejauhnya berubah ya. Kamu butuh materi matematika yang lebih menantang, seperti itu. Kamu pintar sekali, kamu menggunakan strategi yang tepat, gitu ya. Kamu anak yang baik, kamu layak mendapat apresiasi untuk usahamu yang sudah sangat baik, seperti itu. Atau misalnya, wow, kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Nah, pemilihan kata yang baik. Jadi memang pujiannya diarahkan pada proses yang dilakukan oleh siswa, bukan pujian judgement pribadi. Kamu sudah pintar, kamu sudah terhebat, misalnya tercantik dan lain sebagainya. Itu diarahkan ke pujian proses. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari dulu PPB ini? Karena PPB berperan besar dalam pembelajaran mendalam yang nanti akan kita terapkan di kelas, di mana growth mindset ini menjadi jembatan antara surface learning ke arah deep learning. Nah, di mana berpindah dari surface learning ibarat keluar dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke deep learning, yaitu zona pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran growth mindset ini dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Gita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah ya. Ternyata kita apakah ada di romance mindset atau di mana gitu ya. Di sini sebelum kata Bu Adina tadi, sebelum ke muridnya yang harus memiliki pemikiran apa? PBB, PPB ya. Gurunya dulu tentunya ya, baru kita ke murid. Dan ini untuk pemetaan profil, apakah ada untuk pemetaan profil gurunya nih? Gurunya juga pengen tahu ada di mana. Ada di PPT atau PPB nih ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti ke Bu Adinda ya. Baik, terima kasih Bu Adinda, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Rista. Kepada Ibu Rista Sugianti STMPD, beliau merupakan pengajar di SMPN 40 Kota Bandung untuk memaparkan terkait pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam. Kepada Ibu Rista disilahkan. Waktunya mohon mungkin 30 menit. Siap. Waktunya berapa menit, Bu? 30. Oke. Lama juga ya. Alhamdulillah. Kalau kurang Oke. tidak apa-apa. Iya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih Ibu Gita. Saya sudah bisa berbagi, bisa sharing tentang bagaimana sih cara membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kaidah Puskurjar. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pengawas Kota Bandung, Ibu Hajah Titin Agustini. Beliau berkesempatan hadir. Alhamdulillah Pak Dadan, Pak Dedi, Bu Adinda, beliau hadir hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Beliau salah satu orang yang mensupport saya sampai saya bisa sampai sedetik ini gitu ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim KPPD, kepada Pak Dadan juga. Untuk izinnya saya bisa berbagi tentang bagaimana membuat perencanaan pembelajaran. Tetapi sebelum saya sharing, Bapak Ibu, tadi sesuai kata Bu Nenden, jadi untuk membuat perencanaan pembelajaran ini kita harus tahu ada kaidah-kaidahnya. Jadi saya akan menyanyikan dulu ya. Walaupun suara saya serak-serak becek gitu ya Bu Gita ya. Terus saya merdu aja Bu, tapi normal begini. Oke ya Bu Adinda.
Kerangka pembelajaran ada 4, pengalaman belajar ada 3, prinsip pembelajaran disingkat PBM, dimensi profil lulusan ada 8. Nah, ini semua akan kita kupas nih Bu Gita ya. Mengapa akan kita kupas? Karena ini semua ada di perencanaan pembelajaran. Izin sharing, izin saya menampilkan PPT dulu. Enggak, silakan. Sebentar. Sebentar ya. Baik, Ibu sudah saya jadikan host, apakah Ada sih Pak, bisa. ya? Bismillah, mudah-mudahan lancar. Tapi nanti saya cari dulu di mana ya PPT-nya. Silakan. Oh, di sini ya. Sudah ada Pak? Si Pak Didi? OTW sepertinya nih. Ya, sudah. Belum. OTW. Oh, Ya, sudah sudah ada. ada. OTW ya. Mungkin sinyalnya lagi jalan-jalan ya. Ya, Di sini sinyalnya lumayan karena di kampung sudah Bu, ada. di atas. Jadi lumayan sedikit tersendat-sendat. Kan betul. Nah, oke, ini mungkin saya tidak terlalu banyak untuk ke teori ya Bapak Ibu ya. Oh, balik lagi. Oke, di sini Ada. bagaimana cara kita membuat pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, kalau di pembelajaran mendalam itu namanya perencanaan pembelajaran. Apakah berbeda? Tidak Bapak Ibu. Dari dulu RPP modul ajar ada. Dari dulu RPP modul ajar itu tetap ada. Kemarin waktu saya sempat TOT, mungkin Bu Adinda di sekolah mana, di hotel mana, saya di hotel Klevo, ada dari sekolah, dari kota lain bertanya, apakah RPP sekarang jadi RPP ya, bukan modul ajar lagi katanya gitu. Tidak Bapak Ibu, dari dulu juga RPP dan modul ajar tetap ada. Hanya yang membedakan mungkin isinya. Jadi kalau RPP itu sintak-sintak saja gitu, sintak-sintaknya saja. Kalau misalkan modul ajar itu komplit, artinya komplit ini di sini ada LKM. Kalau sekarang mungkin murid ya, Bapak Ibu jangan salah lagi menulis peserta didik ya. LKM, lembar kerja murid, materi, glosarium, referensi, kemudian rubrik penilaian. Nah itu dikatakan modul ajar. Ini yang membedakan antara RPP dengan modul ajar. Tetapi di sini yang akan saya sharingkan sesuai yang ilmu saya dari Puskurjar, izin Bu Gita, kebetulan saya baru beres akhir bulan Juni, Rodi nih kerja tayang gitu dari bulan Maret, membuat RPP yang untuk di-sharekan kepada guru-guru se-Indonesia. Alhamdulillah sudah final, sudah tinggal menunggu di panduan mapelnya, tinggal tayang. Nah ini mungkin saya akan menampilkan apa sih RPP pembelajaran mendalam. Betul kata Bu Gita, bukan hanya teori, bukan hanya hafalan. Jadi RPP Bapak Ibu silahkan dibuat sintak-sintaknya itu bagaimana anak-anak itu mengetahui di konsepnya, di kisah nyatanya, di kontekstualnya. Ini. Dan yang kedua, juga ada taksonomi Bloom yang tingkat tinggi. Dan sekarang itu ada yang baru ya Bapak Ibu ya, nanti saya sharekan kembali. Kemudian yang ketiga berbasis pengalaman nyata. Intinya Bapak Ibu di pembelajaran mendalam ini memang kebanyakan adalah proyek, inquiry. Bagaimana murid kita bisa menemukan, bisa memecahkan. Nah itu yang diinginkan oleh pemerintah kita. Nah di sini mengapa RPP pembelajaran mendalam itu begitu penting? Karena satu memang di sini mengalahkan metode tradisional, di mana zaman dulu kita yang banyak bercerita, jadi teacher center mungkin ya. Sekarang tidak. Bagaimana caranya kita sebagai kalau guru tetap pendidik ya Bapak Ibu ya. Waktu itu kami sampai dirubah berapa kali, jadi guru tetap pendidik, murid peserta didik jadi murid gitu ya. Karena sesuai arahan dari Pak Menteri. Nah, di sini kita tahu bahwa kita pendidik itu di dalam pembelajaran mendalam fungsinya salah satu sebagai fasilitator, kolaborator, aktivator.
Ya, aktivator. Makanya di sini sudah tidak menggunakan metode tradisional. Dan tentu saja saya yakin Bapak Ibu di sini yang malam ini mengikuti webinar, berarti Bapak Ibu yang luar biasa nih Bu Gita, yang mau belajar. Makanya menurut Pak Menteri, dari 3 ini tentang pendidik, yang keempatnya adalah budaya belajar sepanjang hayat. Masya Allah ya Bu Gita, teman-teman kita hari ini Luar sudah biasa. mengikuti ya pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk meraih gitu ya. Murid-murid kita itu untuk meraih abad 21 atau 6C ya. Yang kalau kita perhatikan dari 6C ini semuanya ada di dimensi profil lulusan. Karakter, citizenship gitu ya. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Makanya nomor 3, mengapa siswa harus aktif? Karena kita sebagai aktivator. Gitu. Jadi jangan kebalik lagi, jangan seperti dulu lagi. Bukan berarti ceramah tidak boleh, boleh. Karena memang harus diselipkan. Tetapi di saat ini diusahakan bagaimana cara kita menggali anak-anak bisa berpikir kritis gitu. Nah, saya akan lanjutkan ke sini. Oke, saya lewat. Nah, ini komponen RPP pembelajaran mendalam. Di sini Bapak Ibu pasti ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada kegiatannya pembelajarannya. Artinya ada sintak-sintaknya. Diusahakan sintak-sintak yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu nanti dipraktekkan di kelas sesuai RPP yang Bapak Ibu buat, itu diusahakan harus aktif gitu. Yang muridnya itu harus jadi aktif. Dan yang ketiga adalah harus adanya penilaian. Nanti mungkin penilaian autentik ini akan disampaikan oleh Pak Dedi. Nah, ini Bapak Ibu ya yang sekarang lagi booming gitu ya. Wah, dulu kan Bapak Ibu mengenal taksonomi Bloom. Waktu membuat RPP itu taksonomi Bloom. Bahkan kami kemarin waktu di bulan Maret aja bersama Puskurjar aja masih taksonomi Bloom. Belum ke Solo. Nah, sekarang baru merujuk, mohon maaf ya, baru merujuk ke Solo gitu. Padahal taksonomi Solo itu sebetulnya sudah ada Bapak Ibu dari tahun 80-an. Itu sudah ada. Sekarang dibumingkan kembali. Apakah waktu Bapak Ibu membuat RPP pembelajaran mendalam harus memilih salah satu dari taksonomi ini? Tidak, Bapak Ibu. Jadi taksonomi Bloom dan Solo itu saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Di sini apa yang membedakan? Kalau taksonomi Bloom saat Bapak Ibu membuat TP, ingat Bapak Ibu mengambil tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu mengambillah dari capaian pembelajaran yang kemudian dirunut diambil menjadi alur tujuan pembelajaran dari ATP. Nah, nanti dari ATP ini Bapak Ibu kan ada CP, ada TP, ada ATP. Nah, Bapak Ibu tinggal dipilih di sana. Insya Allah nanti panduan materi sebentar lagi akan tayang dari Puskurja dari berbagai macam mata pelajaran. Di situ ada ATP-nya juga, ada TP-TP yang bisa Bapak Ibu pilih gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu saat membuat RPP pembelajaran, ambillah sekarang yang terbaru CP-nya, yang 046. 046 yang baru tayang kemarin-kemarin ya. Nah, belum ini merancang tujuan. Tapi saat Bapak Ibu menilai anak-anak kita, maka nanti akan menjadi taksonomi Solo. Gitu. Saat menilai hasil belajarnya. Kemudian saat Bapak Ibu mengelompokkan soal, ada soal-soal pasti Bapak Ibu membuat soal kan? Nah, ini dikatakan bisa taksonomi Bloom. Saat Bapak Ibu mengamati kualitas pemahaman siswa, ini menjadi taksonomi Solo. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat perbedaannya secara garis besar dari kotak di sini, di depan, tabel di sini, bahwa ternyata taksonomi Solo itu berfungsi untuk menilai hasil anak-anak kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu usahakan di saat pembelajaran mendalam, itu mengambillah tujuan pembelajarannya minimal C3, Bapak Ibu. Minimal C3. C3, C4 itu sudah menganalisis, kemudian C5, C6 sudah menerapkan, membuat produk. Nah, itu yang diinginkan. Jadi betul-betul sudah kontekstual gitu ya. Dan di sini perencanaan pembelajaran mendalam. Sesuai tadi yang saya nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Ada identifikasi, desain, asesmen yang akan nanti disampaikan oleh Pak Dedi dan
pengalaman belajar. Nah, identifikasi Bapak Ibu, di sini mengidentifikasi itu untuk kesiapan murid. Di mana Bapak Ibu menyimpan identifikasi kesiapan murid, itu di saat asesmen awal. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir asesmen awal itu untuk gaya belajar lagi, bukan. Ya, karena kemarin waktu saya memberikan materi dengan beberapa sekolah, itu pertanyaannya seperti itu bukan. Jadi, asesmen awal yang dibuat oleh Bapak Ibu itu untuk mengetahui kesiapan murid. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Saya akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Dimensi profil lulusan. Saya sering menyanyikan ini dengan anak-anak saya, bahkan hari ini membuat kelompok sesuai dimensi profil lulusan. Biar menerap di hati mereka gitu. Waktu itu profil pelajar Pancasila ada 6. Sekarang bertambah 2. Jadi Bapak Ibu jangan, aduh saya harus mengapa lagi. Tidak Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu cuma tinggal tambah 2. Yaitu kewargaan, ada di abad 21, citizenship. Bagaimana murid kita memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan-aturan. Kemudian yang tambahannya adalah kesehatan. Nah, ini semua Bapak Ibu akan mengambil dimensi profil lulusan ini dikaitkan kepada tujuan pembelajarannya yang Bapak Ibu ambil. Apakah harus 8-8-nya? Tidak Bapak Ibu. Olap, nanti Bapak Ibu olap, menilainya anak-anak juga olap gitu ya. Waduh pingsan nanti ya. Bapak Ibu ambillah yang dikaitkan banget dengan tujuan pembelajaran. Oke. Ini desain pembelajarannya yang praktik pedagogis. Kerangka pembelajaran ada 4. Nah, apa saja? Praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran. Praktik pedagogis Bapak Ibu jangan mikir apa-apa lagi. Sebetulnya di sini di RPP lama Bapak Ibu itu ada, yaitu strategi yang Bapak Ibu ambil. Model atau metode yang Bapak Ibu ambil itu dimasukkan ke praktik pedagogis, hanya tinggal diganti saja. Kemudian lingkungan pembelajaran, apakah akan di dalam kelas atau virtual atau hybrid gitu, atau di luar. Ini lingkungan pembelajaran. Bapak Ibu saat membuat RPP pembelajaran mendalam, nomor 1 dan nomor 3 ini adalah harus ada. Tetapi nomor 2 dan 4 ini opsional. Jadi tergantung dari tujuan pembelajaran TP Bapak Ibu. Apakah akan ada kemitraan bersama dari pihak luar atau lintas disiplin ilmu atau sesama murid di kelas 8A dengan 8D misalkan. Itu bisa dikatakan kemitraan. Pemanfaatan digital juga opsional, tetapi saya yakin Bapak Ibu selalu menggunakan digital. Video pembelajaran aja sudah dikatakan digital. Anak-anak menggunakan PPT aja laporan Canva. Mohon maaf ya, saya tidak akan menyebutkan Canva ya. Aduh, tidak boleh sama Puskurjar. PPT atau infografis itu dikatakan pemanfaatan digital. Nah, ini pengalaman belajar. Nah, oke, saya lewat ya Bapak Ibu ya. Saya balik lagi. Pengalaman belajar. Itu ada pengalaman belajar itu ada 3. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Seperti apa ini semua nanti saya akan sharekan RPP yang sudah dikurasi oleh Puskurjar. RPP prakarya buatan saya dan RPP IPA gitu ya. Kemudian merancang pembelajaran dengan prinsip pembelajaran BBM. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan gitu. Nah, ini semua harus ada Bapak Ibu di RPP-nya, dijabarkan saja. Bapak Ibu jangan pusing-pusing. Aduh, harus beli lagi. Aduh, harus buat baru. Tidak. Bapak Ibu RPP lama yang kemarin, tahun kemarin, Bapak Ibu tinggal dirubah saja. Tinggal dirubah gitu. Oke, ini saya lewat. Oke, ini mungkin kesimpulan saja ya, kesimpulan karena akhir PPT. Saya izin stop dulu langsung ke RPP mungkin ya Bu Gita ya. Mangga Ibu. Karena biasanya kalau guru pengennya langsung yang to the point gitu Betul ke RPP. sekali. Iya, betul. Ke ini. Oh, oke, Bu. Ada ya Bapak Ibu ya? Udah ada ya? Ush.
Sebentar, Ya, sebentar. sudah ada Ibu. Ini lumayan. Ya, Sudah ada sudah ini ada, tadi tapi saya muncul. salah ngambil. Saya malah yang IPA dulu, sebentar. Ini saya mau ngambil yang dari Puskurjarnya ya. Us, us. Aduh, ini sinyalnya. Alhamdulillah ya. Oh, ini nih. Ada ya? Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Udah ada Pak Dedi? Masih OTW di saya. Oh, masih OTW. Iya, Tapi di saya sudah tampil. Udah ada ya? sudah ada. Oh, enggak, silakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini RPP saya, perencanaan pembelajaran yang sudah dikurasi oleh Puskurjar. Ini sampai dikurasinya juga sudah beberapa kali nih Bapak Ibu. Saya membuatnya sampai 3 pertemuan. Dimensi profil lulusan. Jadi di kerangka pembelajaran itu ada dimensi profil lulusan. Bapak Ibu kalau mau menuliskan capaian pembelajaran dibolehkan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Dimensi profil lulusan saya mengambil 4 Bapak Ibu. Penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi. Saat itu saya mengambil 5, beriman dan bertakwa. Tetapi disarankan oleh Puskurjar 4 saja yang relate dengan TP-nya. Ini TP saya ambil dari CP, dari ATP saya. Kebetulan saat itu juga saya perumus ATP-nya juga sama TP-nya. Ini praktek pedagogisnya, model pembelajarannya problem-based learning, strateginya inquiry, metodenya diskusi. Jadi ini bukan hal aneh ya Bapak Ibu ya. Kemudian lingkungan pembelajarannya. Nah, ini saya memang di dalam kelas Bapak Ibu. Tetapi ditulisnya tidak di dalam kelas. Memang ini kata-kata ini disarankan oleh Puskurjar. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya di dalam ruang kelas. Artinya ini tetap di kelas gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana budaya belajarnya? Saya, Bapak Ibu nanti kalau mengambil TP-nya mengeksplorasi, maka membangun budaya belajarnya untuk mengeksplorasi gitu. Jadi diambil ke TP-nya. Jangan mengambil ke yang lain, disesuaikan dengan TP-nya. Ini, kemudian pemanfaatan digitalnya saya menggunakan video pembelajaran. Di pertemuan saya, pertemuan 1 saya mengambil pengalaman belajarnya memahami. Kemudian prinsip pembelajarannya berkesadaran dan bermakna. Ini saya jabarkan. Karena memang ini saya harus membuatnya untuk guru-guru se-Indonesia gitu ya. Takutnya di pelosok tidak paham. Nah, ini Bapak Ibu sintak-sintaknya. Bapak Ibu, karena ini RPP ini jangan pendidik di depan, tetapi murid dulu gitu. Karena memang murid yang studentnya ya, senternya itu murid. Kalau pendidik jadi nanti malah kita gitu yang jadi kuatnya. Salah gitu. Jadi kebalik, harusnya murid. Murid mengerjakan asesmen awal. Ini dikatakan berkesadaran. Mengapa sadar? Karena anak-anak itu paham, saya harus mengerjakan asesmen awal ini. Dan asesmen awal ini saya kembalikan ini sebagai kesiapan murid gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu asesmen awalnya jangan lupa ditindaklanjut. Dari soal-soal di atas, kira-kira murid kita sudah siap apa belum? Kalau sudah siap bagaimana? Kalau belum siap bagaimana? Nah, ini. Kemudian nomor 2, saat murid mempelajari karakteristik bahan lunak alam, ini menjadi bermakna. Kenapa bermakna? Karena seperti tadi saya di kelas, saya membawa bahannya. Ini kontekstual, Bapak Ibu. Usahakan karena ini kontekstual nyata, jadi Bapak Ibu membawa bahan aslinya. Jika itu memungkinkan gitu ya. Jika itu memungkinkan membawa bahan aslinya, bawalah biar anak-anak melihat dan memegang seperti apa itu bahan lunak alam dan bahan buatannya. Kemudian saat murid menyimak video, kan kita memberikan video, itu anak-anak menjadi bermakna. Karena anak-anak mengetahui tentang jenis dan karakteristik bahan lunak alam. Kemudian di sini, di video-video ini ada soal-soal yang saya kirim. Anak-anak harus mengerjakan soal-soal ini. Dan di sini pengalaman belajarnya menjadi merefleksikan. Tadi mengaplikasi dan merefleksikan.
berkesadaran karena murid melakukan refleksi hal baru apa yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus ada refleksi setiap pertemuan. Ini. Nah, ini pertemuan ke-1. Di pertemuan kedua di minggu depan 3 jam, ini mulai pertama saya memahami juga sama pengalaman belajarnya memahami. Bermakna karena menghubungkan dengan aplikasi nyata saat murid mendiskusikan video, jadi berdiskusi tentang video tersebut, maka ini menjadi bermakna. Prinsipnya menjadi bermakna. Kemudian itu pengalaman belajarnya saya ada bermakna dan mengaplikasi. Di pertemuan ke-1 komplit Bapak Ibu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Di pertemuan kedua juga sama. Ini ada memahami. Jadi prinsip yang saya ambil adalah bermakna karena anak-anak berdiskusi. Saat mengaplikasi, di saat murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan memilih satu produk kerajinan untuk mereka eksplor jenis alat bahan dan tekniknya, anak-anak ini berkesadaran. Memang ini sudah arahan dari Puskurjar di saat dibagi beberapa kelompok ini berkesadaran. Anak-anak sadar saya sudah mendapatkan kelompoknya, harus berbagi kelompok. Saat berdiskusi ini menjadi bermakna. Saat anak-anak murid membuat mind mapping, infografis, ini menjadi menggembirakan. Bapak Ibu, menggembirakan itu bukan ice breaking ya. Waduh, nanti terlalu too much ice breaking, gimana belajarnya? Bukan. Waktu kemarin TOT sempat ada yang menyampaikan bahwa ini tidak istilahnya tidak mendalam katanya. Mengapa tidak mendalam? Karena nggak ada ice breakingnya waktu menelaah RPP punya orang lain ya. Ya, disampaikanlah bahwa menggembirakan itu bukan ice breaking. Menggembirakan itu anak-anak membuat laporan aja, membuat laporan dengan berbagai macam bentuk itu bagi mereka sudah menggembirakan. Gitu. Nah, ini asesmen formatif. Asesmen formatifnya seperti ini Bapak Ibu. Saat membuat asesmen formatif itu harus bisa diukur. Jangan misalkan Bapak Ibu menulisnya mengidentifikasi reproduksi wanita dan laki-laki. Hanya itu aja. Mengidentifikasi sebagian reproduksi wanita dan laki-laki. Misalkan. Hanya itu saja. Tidak. Itu tidak bisa diukur. Bisa diukur itu harus ada angka. Gitu. Kalau di sini yang prakarya itu berkembang belum dapat. Jadi sudah disampaikan ini belum dapat. Kemudian layak karena dikatakan layak karena hanya mengeksplorasi alat dan satu teknik saja. Jadi ini dikembalikan kepada guru mapelnya. Yang tahu bagaimana penilaiannya hanya guru mapel, tetapi disarankan, diusahakan bisa terukur biar Bapak Ibu tidak bingung pas menilai. Cakap mengeksplorasi alat dan 2 teknik. Pas mahir mengeksplorasi alat dan 3 teknik. Jadi bisa diukur Bapak Ibu. Nanti dari sini tindak lanjutnya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa. Dan yang ketiga, di pertemuan ketiga, ini presentasi hasil diskusi kelompok. Saat ini di sini saya mengambil pengalaman belajarnya mengaplikasi dan merefleksi. Mengaplikasi dan merefleksi. Mengapa? Karena mengaplikasinya berarti bermakna Bapak Ibu. Bagaimana saat anak-anak mempresentasikan, ini anak-anak menggembirakan ya. Kenapa menggembirakan? Bapak Ibu, anak-anak berdiri di depan. Teman-temannya mendengarkan. Terus mereka bercerita, ini menurut pendapat saya mengambil misalkan nih. Saya mengambil teks prosedur, misalkan di bahasa Indonesia ya, teks prosedur tentang pembuatan makaroni. Nah, disebutkanlah mereka presentasi. Nanti akan ada tanya jawab. Maka disitulah menggembirakan untuk murid-murid kita. Bagaimana cara mengaktifkan kelompok itu, Bapak Ibu mungkin izin sharing. Saya selalu saat murid di depan sedang presentasi, selalu tangan saya siap untuk ke kelompok yang lain. Ada bagaimana menurut pendapat kelompok kalian? Ini, jadi mereka tidak ada yang diam gitu, tidak ada yang bengong, tidak ada yang cuek. Akhirnya teman yang di depan akan merasa dihargai dan mereka yang di belakang akan merasa
jadi aktif gitu. Memang kelihatannya sepertinya kita akan capek ya Bapak Ibu, tapi menurut saya itu menyenangkan gitu. Kalau melihat anak-anak sudah aktif saja kita sudah senang. Nah, ini menggembirakan saat murid bersama pendidik. Jadi bukan pendidik ya Bapak Ibu di depan, tetapi murid bersama pendidik menyimpulkan hasil diskusi. Ini dikatakan bermakna. Saat murid melakukan refleksi pembelajaran dikatakan berkesadaran. Nah, di sini nomor 4, pendidik dan murid baru menyimpulkan. Di sini boleh. Karena ini bukan di sintaknya. Jadi ini hanya sedikit pemberitahuan pendidik dan murid menyimpulkan pembelajaran. Nah, di sini asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Samakan dengan TP-nya, mengeksplorasi. Nah, di sini saya mengambil bentuk saja, 1, sesuai 0 sampai 25, ini kriteria ketercapaiannya. Nilai 0 sampai 25, seandainya anak hanya dibentuk saja. 26 sampai 50, bentuk dan bahan. Jadi ada tambahan ya Bapak Ibu ya. 51 sampai 75, bentuk bahan dan alat. 76 sampai 100, bentuk bahan alat dan teknik. Artinya komplit. Dan ini bisa diukur Bapak Ibu. Karena kita bisa tahu, oh kelompok ini hanya bentuk saja. Berarti nilainya di mana? Gitu. Nah, di sini di bawahnya kriterianya di sini ada murid mampu mengidentifikasi, murid mampu menjelaskan. Dari mana ini Bapak Ibu saya mengambil mengidentifikasi ini tidak sembarangan. Saya mengambil KKO. KKO dari TP-nya mengeksplorasinya. Dari situlah nanti keluar, saya mengambil yang ke C3 minimal. Dan saya mengambillah mengidentifikasi dan menjelaskan. Gitu. Nah, ini jumlah skornya, mohon maaf. Jumlah skornya. Nah, ini refleksinya Bapak Ibu. Jadi ini kan kenapa sumatif? Karena sumatif mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Dedi. Karena ini untuk meraih ke TP-nya. TP-nya sudah tercapai apa tidak? Ini di sumatif yang saya buat. Dan setelah itu Bapak Ibu jangan lupa refleksi. Refleksi muridnya, hari ini kalian belajar apa? Hal apa yang paling menarik kalian pelajari hari ini? Apa pentingnya kalian mempelajari TP ini, tujuan pembelajaran ini? Karena ini tentang pembelajaran mendalam, berarti bagian mana dari pembelajaran ini yang menurutmu paling sulit? Apa bermaknanya kalian mempelajari materi ini? Dan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Nah, ini refleksi murid. Refleksi kita, mohon maaf ya, ini masih pendidik, harusnya ya pendidik benar. Apakah murid antusias atau tidak dalam mempelajari materi ini? Nah, ini untuk kita ya. Jadi kita bisa tahu, memang kita juga harus banyak refleksi ya, betul ya Bu Adinda ya? Untuk bisa menjadi ke PPB itu kita harus banyak refleksi Bapak Ibu. Apakah berdasarkan hasil tanya jawab dengan murid, materi apa yang menurut Anda sulit dipahami? Kesulitan apa yang Anda alami? Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Nah, ini refleksinya, ini referensinya. Nah, ini mungkin ya Bu Gita ya, RPP yang sudah diskurasi dan mungkin ada juga RPP IPA juga gitu ya. Intinya RPP IPA juga sama Bapak Ibu. Yang saya buat juga sama sintak-sintaknya. Hanya karena saat itu saya sedang membuat reproduksi. Ini tantangan Bapak Ibu Pak Dadan. Saat itu saya sedang TOT ditantang sama BBGP. Saya sudah membuat RPP IPA satu pertemuan. Saat itu saya ditantang Pak Dadan. Jam 11:30 istirahat ditantang BBGP untuk membuat satu lagi RPP. Dijadikan contoh buat teman-teman. Jam 11:30 tampil. Saya ngadekul Pak Dadan di hotel, di kamar di hotel. Hanya membuat satu RPP lagi gitu ya. Aduh, akhirnya alhamdulillah bisa tayang juga RPP IPA-nya gitu. Hanya memang di RPP IPA karena reproduksi manusia dan reproduksi manusia ada kemitraannya bersama puskesmas gitu. Itu memang ada saya cantumkan kemitraan bersama puskesmas. Nah, itu intinya sama saja yang IPA dan yang prakarya buatan saya sama saja sintak-sintaknya. Semoga Bapak Ibu tidak paham jadi bisa bertanya gitu. Karena kalau sudah paham akhirnya tidak mau bertanya. Semoga tidak paham jadi nanti bertanya begitu. Hatur nuhun Bu Gita. Sami-sami hatur nuhun Ibu Rista.
Ibu Rista, suka lupa aja saya. Iya, Ibu Rista, luar biasa sekali ini pemaparannya dan Ibu Bapak hari ini yang hadir. Sangat beruntung sekali karena mendapatkan contoh rencana pembelajarannya langsung yang sudah dikurasi nih ya. Jadi bisa di ATM nanti di sekolahnya masing-masing ya. Terima kasih Ibu Rista atas pemaparannya yang luar biasa. Ternyata tidak semuanya hal yang dalam pembelajaran mendalam itu baru ya. Ada beberapa hal yang memang sudah Ibu dan Bapak tentunya pahami dan sudah dilaksanakan malah ya. Hanya sedikit saja yang baru. Jadi Ibu dan Bapak jangan khawatir, jangan panik, jangan apa namanya? Wah, ini sesuatu yang baru sama sekali gitu, bukan ya. Jadi ini hanya melengkapi saja, lebih lebih lengkap lagi begitu ya. Ibu Bapak tetap semangat ya, tantangan ini menurut Ibu tadi dapat tantangan, kita juga tantangan nih untuk memberikan pembelajaran mendalam kepada murid-murid kita ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Rista atas pemaparannya. Kita akan lanjut ke pemaparan berikutnya. Halo Pak Dedi. Wah, Pak Dedi itu. Pak Halo Dedi, Pak Ibu. Dedi. Pak Dedi sudah siap nih Pak Dedi. Ya, Ibu. Akan memaparkan terkait asesmen ya Pak Dedi ya. Pak Dedi juga ini selain koordinator Dikmen dari KPPD Kota Bandung juga merupakan pendidik dari Darut Tauhid ya, boarding school Darut Tauhid SMA ya, Ya, Pak betul. Dedi ya. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi kami berikan waktu 20 menit. Pak Dedi cukup, harus cukup Harus untuk cukup. memaparkan. Silakan Pak Dedi. Dan udah malam banget Ibu ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bapak Ibu, melanjutkan dari Bu Rista, apakah sudah muncul Ibu Sudah paparannya? ada. Saya hanya Sudah 10 menit aja Ibu ya. Ini takutnya terlalu malam. Kita bisa diskusi di grup WhatsApp atau di Japri saja ya dengan para narasumber yang lain. Baik. Asesmen Bapak Ibu di bagian ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana perbaikan proses pembelajaran dan pemantauan proses belajar murid. Nah, ini, dapat diidentifikasi ya oleh guru. Jadi ketika murid berada dalam kesulitan, kelemahan, kita bisa langsung mendapatkan umpan balik yang cepat, sekaligus langkah apa untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para peserta didik kita. Bu Sari adalah seorang guru Nah, ini ada kelas 5 contoh di Bapak Ibu. SD Harapan Bangsa. Minggu ini, Bu Sari mengajar materi tentang pecahan. Bu Sari menggunakan metode ceramah dan latihan soal di papan tulis. Untuk mengukur pemahaman murid setelah selesai menjelaskan konsep dasar pecahan, Bu Sari kemudian melakukan asesmen formatif dengan kuis individu, yaitu 5 soal pilihan ganda tentang pecahan. Berdasarkan Suaranya keluar nggak tadi? Keluar. Keluar ya? Pak Dedi. Oke. Ada Pak. Ya, jadi ceritanya Ada Bu Sari, keluar. ya terima kasih Ibu. Ceritanya hanya dengan metode ceramah saja dan hasilnya seperti kita perkirakan hanya beberapa murid saja yang menjawab dengan benar, 6 orang. Sisanya belum bisa menjawab dengan benar. Sekarang kita bandingkan dengan langkah Bu Sari di pembelajaran selanjutnya ya untuk perbaikannya. Bu Sari membawa kue ulang tahun mainan yang dapat dipotong menjadi beberapa bagian serta potongan karton berbentuk lingkaran dan persegi yang dibagi dalam berbagai bagian. Murid diminta bekerja dalam kelompok kecil untuk menyusun potongan-potongan tersebut dan menemukan pecahan senilai secara langsung melalui aktivitas manipulatif. Ia juga menggunakan permainan edukatif, pasangan pecahan senilai, di mana murid mencocokkan 2 potongan yang memiliki nilai yang sama. Selanjutnya murid Nah, kalau di sini Bu Sari sudah menggunakan pendekatan kontekstual, jadi sudah mengaplikasikan di dunia nyata dengan membawa kue, kemudian dibagi-bagi dan memberikan penjelasan berapa pecahan yang dihasilkan oleh masing-masing bagian kue.
Nah, Busan hasilnya kembali bisa kita melakukan perkirakan. asesmen formatif dengan tes unjuk kerja, yaitu murid mendemonstrasikan pecahan senilai menggunakan kertas karton dan menjelaskannya secara lisan. Berdasarkan asesmen formatif ini, diketahui hasil penilaian meningkat signifikan dibandingkan dengan hasil asesmen formatif sebelumnya. Sejumlah 25 dari 30 murid mampu menunjukkan pecahan senilai dengan tepat menggunakan media pembelajaran. Bahkan, murid Ya, jadi setelah menggunakan langkah yang tadi, para siswa murid itu bisa mempelajari pecahan dengan baik ya, tanpa harus dengan metode ceramah. 25 dari 30 murid mampu menunjukkan dan bisa menyelesaikan soal dengan baik. Nah, di sini cerita ini bisa menjadi hikmah bagi kita bahwa pendekatan kontekstual yang dekat dengan dunia nyata akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemahaman murid. Lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, dari sini Bapak Ibu bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap fungsi dari asesmen formatif dalam pembelajaran? Nah, kita lihat dulu, kita bandingkan nih Bapak Ibu ya, dua soal berikut ini. Yang pertama soalnya ada stimulan ya, ada stimulusnya terlebih dahulu. Di sini ada deskripsi, kemudian di bawahnya ada pertanyaan, di mana murid harus bisa memperkirakan jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan dari deskripsi di atasnya. Sedangkan contoh soal yang seperti ini, yang di samping kanan, hanya menjelaskan, hanya menanyakan tentang penjelasan saja, contoh-contohnya saja, dan menanyakan istilah yang dipergunakan. Kira-kira dari dua asesmen ini mana yang lebih bermakna dan mendalam? Pasti jawabannya yang bagian kiri ya. Tapi untuk masuk ke bagian kiri ini kita tidak bisa langsung membawa murid di soal tersebut. Ada tahapan-tahapan pembelajaran yang harus dilakukan supaya murid masuk dan mengerti bagaimana cara mengerjakan soal ini. Sedangkan soal di bagian kanan kita hanya mempergunakan kemampuan murid untuk mengingat, memahami, ya. Sedangkan untuk menganalisis, di mana tahapan berpikir yang lebih tinggi di taksonomi Solo, ya, yang relasional itu tidak dipergunakan. Untuk contoh soal yang kiri, yang kanan, ya. Sedangkan yang kiri memang memerlukan pembelajaran yang mendalam. Nah, penjelasan dari Bu Rista yang tadi, Bapak Ibu, artinya modul ajar, perencanaan pembelajaran ya, yang kita pergunakan ini harus mampu untuk merangsang para peserta didik kita naik ke proses relasional. Jadi bukan hanya mengingat, memahami saja, tetapi kalau di taksonomi belum itu sampai menerapkan dan menganalisis. Menerapkan tuh jadi bisa mengkontekstualisasikan dengan dunia nyata, menganalisis berarti membandingkan ya. Kalau mengevaluasi dia udah bisa mengambil kesimpulan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, kalau relasional berarti dia sudah bisa membandingkan antara informasi yang satu dengan yang lain dan memberikan kaitan antara informasi yang diperoleh sebelumnya. Nah, sampai tahap ini, sampai tahap relasional, maka asesmen yang tadi kita pergunakan, yang sebagian kiri itu sudah tahap mengaplikasi. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang diharapkan ketika kita mempergunakan asesmen itu sampai ke tahap yang ini ya. Apakah asesmen yang sebelah kanan hanya pertanyaan itu tidak boleh dipergunakan? Untuk tahap-tahap awal perlu sekali untuk digunakan karena mereka sebelum naik ke menganalisis dan menerapkan mereka harus mengingat dulu. Maka pertanyaan yang sebelah kananlah yang dipergunakan ya, yang menjelaskan kemudian memahami
maksud dan istilah-istilah penting yang dipergunakan. Nah, dari gambar yang ini yang sering kita lihat tentang asesmen Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di sini ada assessment of learning, itu lebih ringan daripada assessment for learning dan assessment as learning. Nah, jadi yang formatif itu ada di sini Bapak Ibu, assessment for learning dan assessment as learning. As learning ini untuk umpan balik ya, sedangkan assessment for learning ini untuk perbaikan. Jadi disinilah harus lebih berat, lebih berbobot ya penilaiannya dibandingkan dengan assessment of learning, di mana of learning ini hanya untuk sumatif saja. Untuk mengingatnya kita dengerin aja, kita sambungkan dengan kata-kata off ya. Off itu kan mati ya, jadi nggak bisa lanjut lagi. Jadi sumatif itu kan udah ada di ujung. Nah, teknik assessment apa jadi yang bisa kita pergunakan untuk merangsang para peserta didik kita naik tingkat berpikirnya sesuai dengan taksonomi Solo. Di sini Bapak Ibu kita sudah berikan contoh assessment as learning ini seperti jurnal reflektif, self assessment, penilaian diri, penilaian antar teman, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Sedangkan assessment for learning untuk perbaikan proses pembelajaran. Kita bisa mempergunakan mind mapping, peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment teknik yang saya berikan contohnya nanti di depan. Sedangkan sumatif, nah ini Bapak Ibu kita sering mempergunakannya ya, tes lisan, tes tertulis, laporan, portofolio, proyek, dan video juga bisa, pembuatan video, dan itu juga bisa dimasukkan ke penilaian sumatif. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga bisa menggunakan teknik penjelasan teknik-teknik yang tadi seperti observasi, proyek, tes lisan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tes kinerja, tes tertulis. Kita juga sering melakukan memberikan penugasan, penilaian diri ya, penilaian antar teman. Saya memiliki contoh penilaian diri dan antar teman yang saya pergunakan, yang kami dapatkan dari webinar. Contohnya dari sekolah Anuri Australia Bapak Ibu ya, bagaimana penilaian diri dan penilaian teman itu dipergunakan. Nah, ini contoh untuk assessment as learning dengan kuis ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan kuisis yang sekarang sudah berubah menjadi Wayground, sudah ada 18 tipe soal yang mengandung banyak sekali gamifikasi, ada high order thinking skill, ada juga yang low order, semuanya bisa kita pergunakan untuk memperkaya assessment yang kita pergunakan di awal, di proses, dan di akhir ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini kita dapatkan dari salah satu webinar, dan contoh ini dilakukan di sekolah Australia Anuri Islamic School. Jadi di sini dimensinya apa, yaitu interdependently as team, bekerja secara tim. Penilaiannya dalam konteks profil lulusan kolaborasi. Nah, ada beberapa klasifikasi. Pertama, limited evidence, jadi buktinya hanya sedikit. Emerging, jadi dia mulai tumbuh, developing, sedang bertumbuh, accelerating, lebih cepat bertumbuhnya, dan proficient berarti sudah terlihat ya bagaimana sudah muncul konsisten dengan kolaborasi yang dimiliki oleh murid tersebut. Untuk limited evidence ini kurang jelas ya, I often work by myself. Jadi kalau hanya bekerja sendiri, dia tuh ada di dalam kelompok, tapi dia bekerjanya hanya sendiri, maka murid tersebut akan memilih kategori ini. Kalau emerging berarti group decision are actually made by one or two members. Jadi kalau misalnya keputusan di grup ini hanya dibuat oleh satu orang, dua orang ya di kelompok tersebut, maka kelompok tersebut atau siswa tersebut
sedang ada dalam emerge ya, mulai bertumbuh. To share job fairly, ini sudah mulai bisa membagi tugas secara adil, Pak. Nah, berarti ini sudah mulai developing, sudah mulai bertumbuh ya. Nah, each member clearly contributes to the final product. Jadi kalau misalnya kelompok itu sudah bisa berkontribusi terhadap produknya masing-masing, semuanya bisa berkontribusi, berarti sudah accelerate, sudah mempercepat ya kolaborasinya. I understand the importance of group decision. Masing-masing grup sudah mengerti bagaimana keputusan yang dihasilkan itu akan mempengaruhi hasil dan nilai dari grup tersebut, maka sudah dikatakan konsisten dalam berkolaborasinya. Nah, ini adalah contoh dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang nanti diisinya bukan oleh guru, nah tapi diisinya oleh siswa. Nah, masing-masing siswa nanti dia akan menulis di sini nih. I think I am here as I know how to work better in a team now. Nah, jadi siswa tersebut merasa bahwa dirinya, oh iya saya udah bisa bekerja di sini dengan lebih baik nih. Nah, berarti dia menuliskan di sini. Kemudian ada juga nanti siswa yang menuliskan I think I'm here because we were not working as a group. Nah, di developing ya. Kita tidak bekerja sebagai satu grup. Nah, I see myself here because I can work more confidently. Saya bisa bekerja dengan lebih confident, percaya diri ya dengan timnya. Pak Dedi Ya. mohon izin 4 menit lagi. Oke. Nah, kemudian assessment for learning. Nah, Bapak Ibu bisa mempergunakan mind mapping atau menggunakan CAT ya, kucing. CAT, classroom assessment technique. Nah, contohnya di mind mapping Bapak Ibu kita bisa mempergunakan ini nih, mirror whiteboard. Saya udah share whiteboardnya belum? Bapak Ibu kelihatan nggak whiteboardnya? Ada. Ya, ada ya. Nah, Ya, ini sudah. untuk menggunakan untuk membuat mind mapping kita bisa menggunakan ini nih, mirror whiteboard. Klik di bagian atas Bapak Ibu ya, klik diagram chat GPT, nanti kita masuk ke sini nih. Nah, lalu kita ketikin aja ini nih yang prompt yang sudah disediakan. Nah, kita rubah menjadi bahasa Indonesia ya. Misalnya, buatlah mind mapping atau peta pikiran untuk materi sistem reproduksi ya, sesuai dengan tadi materi IPA dari Bu Rista, laki-laki dan perempuan misalnya. Nah, kita send. Nanti chat GPT-nya akan terhubung dengan hero whiteboard tersebut. Ya. Nah, hasilnya Bapak Ibu, jadi setelah kita tunggu beberapa saat dan saya sepertinya sedang streaming ya, mohon maaf sedikit lama. Hasilnya akan seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, saya gedein aja ya. Kita bisa mendapatkan hasil dengan cepat ya, mind mappingnya nih, dibantu dengan AI-nya, ChatGPT dan add-ons-nya Miro. Kemudian untuk asesmen sumatif, nah kita bisa menggunakan video, bukan hanya soal open-ended ya atau multiple choice. Kita juga bisa menggunakan video sebagai asesmen sumatif, melihat tingkat pemahaman murid kita apakah sudah sampai di relasional atau lebih tinggi daripada relasional ya, extended. Oke, terima kasih. Mari kita bertukar pikiran. Silakan Ibu Gita. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pemaparannya tentang asesmen ya. Ternyata sangat mendalam juga asesmennya ya. Jadi asesmennya sangat kontekstual. Di sini mungkin peserta didik akan memberikan kesempatan untuk mengkonstruksi respons sendiri ya, dan ada bisa memungkinkan berbagai jawaban yang benar ya Pak Dedi ya kalau dengan asesmen yang sekarang ya, dan tugas-tugasnya relevan dengan dunia nyata, harus seperti itu mungkin, jadi supaya lebih
bisa mendalam lagi mengetahui pemahaman dari para peserta didik kita. Terima kasih Pak Dedi atas pemaparan yang luar biasa. Untuk Ibu Adinda juga Ibu Rista, terima kasih. Dan sekarang waktunya sesi tanya jawab. Udah greget nih pengen nanya dari tadi nih, udah ada yang di kolom chat nanya-nanya. Apa ini BBM? Aduh, bahan bakar minyak sanes gitunya. Di sini baik, kita akan buka saja sesi tanya jawab kita pada kesempatan hari ini. Ayo ayah dan bunda, maaf saya karena di TK jadi ayah dan bunda. Ini ada yang bertanya nih. Silakan yang mau raise hand ya, silakan untuk raise hand. Saya akan membacakan dulu yang ada di kolom chat. Ini izin bertanya dari Pak Dedi. Ini Pak Dedi Effendi Sanes. Saya masih belum paham tentang BBM, katanya seperti apa. Maksudnya ini apakah nanya indikator gitu ya? BBM teh, Pak Dedi. Ya gitu katanya Bu Risa atau Bu Adinda atau Pak Dedi, mangga silakan yang menjawab siapa? Mungkin Bu Risa ya untuk menjawab masih belum paham tentang BBM katanya. Mangga silakan Ibu langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Bu Gita. Izin Sama-sama. saya menjawab pertanyaan barusan tentang BBM berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu jadi memang bagaimana murid ini paham, sadar, saya akan melakukan ini. Contoh, misalkan saat anak-anak dibagi kelompok itu berkesadaran. Saat anak-anak merefleksikan itu berkesadaran. Nah itu. Kemudian saat anak-anak Bapak Ibu membuat sintak, di situ anak-anak misalkan, anak-anak berdiskusi dari tayangan video yang Bapak Ibu tampilkan. Atau anak-anak sedang membuat, kalau ini sedang project gitu ya, sedang membuat alat. Nah, itu bisa dikatakan bermakna. Karena anak-anak itu jadi bisa tahu menghubungkan teori yang dia dapat untuk ke konteks nyatanya dengan membuat produknya. Gitu. Itu bermakna. Dan saat menggembirakan, seperti saya kembalikan lagi Bapak Ibu, menggembirakan itu buang-buang pikiran bahwa harus ice breaking, bukan. Jadi menggembirakan itu saat anak-anak bertukar pikiran, presentasi saja itu sudah menggembirakan. Gitu. Saat anak-anak membuat laporan, yuk anak-anak, kalian tadi sudah diskusi. Nah, misalkan diskusi reproduksi wanita dan laki-laki, apa yang kalian dapatkan hari ini setelah kalian melihat tayangan video yang Ibu berikan kepada kalian? Misalkan ya, setelah itu, oh ya Bu, anak-anak berdiskusi deh. Anak-anak, silakan hasil diskusinya kalian buatkan bentuk laporannya. Bentuk laporannya mau bentuk apapun terserah kalian. Misalkan dibebaskan oleh Bapak Ibu ya. Misalkan mau infografis atau mind mapping silahkan. Nah, di saat anak-anak infografis atau mind mapping itu menggembirakan. Mengapa menggembirakannya? Mereka akan apa yang sudah didiskusikan, mereka tuangkan ke dalam bentuk plafon tersebut gitu, yang mereka pilih. Nah, itulah yang dikatakan menggembirakan. Karena anak-anak jadi senang berbuat itu, walaupun misalkan kita harus, saya selalu berusaha Bapak Ibu membuang negatif dari anak-anak. Anak-anak akan saya emang nggak mau buat begitu, saya mah anak-anak misalkan pasti nggak bisa. Tidak, saya kalau di kelas selalu memberikan penguatan positif. Kalian pasti bisa, kalian pasti bisa. Nah itu, jadi saat saya yakin anak-anak akan bergembira saat membuat itu. Makanya ini arahan dari Puskurjar, saat anak-anak menyampaikan presentasi, membuat laporan itu menggembirakan. Gitu. Saat anak mengerjakan LKPD dikatakan bermakna jika seandainya mereka mengaitkan kepada kontekstual. Ya, barusan yang ada di chat kolom. Saat murid tersebut mengerjakan LKPD dikaitkan kepada kontekstual nyata, itu bisa dikatakan bermakna karena dihubungkan dengan aplikasi nyata. Seandainya LKPD-nya seperti itu gitu. Karena bukan LKPD ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi, diralat lagi.
bukan LKPD, sekarang namanya LKM, Lembar Kerja Murid. Sami-sami mawon, tapi wayahna kena digentos sesuai arahan Menteri LKM gitu. Nah, itu mungkin Bu Gita. Baik, terima kasih. Pak Dedi bagaimana? Apakah sudah terjawabkan? Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya nanti mencari lagi jawaban yang lainnya. Terima kasih Bu Risa atas jawabannya. Dan ini ada lagi eh, dari Ibu Sofi, SDN 247 Sukapura. Izin bertanya perbedaan antara pengalaman belajar dan prinsip belajar pada penulisan di RPP. Karena di situ masih ada penulisan di contoh yang Ibu tulis, pengalamannya memahami, prinsipnya bermakna. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Mangga silakan. Oke. Perbedaannya di saat RPP itu Bapak Ibu memang harus dijabarkan pengalaman belajar titik 2. Bapak Ibu mengambil misalkan memahami dulu, tulis pengalaman belajar titik 2 memahami. Biar apa? Biar kita lebih paham. Karena kalau kita langsung menuliskan memahami, kalau kita tidak paham, kita tidak tahu memahami itu apa. Makanya dituliskanlah pengalaman belajar titik 2 memahami. Di bawahnya, karena memang harus ada prinsip pembelajaran dari sintak yang Bapak Ibu buat, dijabarkanlah. Di bawahnya saya tuliskan prinsip pembelajarannya, apa yang diraih dari sintak-sintak tersebut. Apakah bermakna dan menggembirakan saja? Apakah tiga-tiganya ada? Atau hanya bermaknanya saja yang ada di sintak tersebut? Contoh ya Bapak Ibu ya, di awal, di apersepsi, di inti. Nah, di inti itu misalkan Bapak Ibu ada pengalaman belajar memahami. Di pengalaman belajar memahami itu Bapak Ibu lihat nih, oh di sini ada prinsip pembelajarannya BBM-nya yang mana. Nanti pas mengaplikasi, saat anak-anak mulai berdiskusi dan sebagainya, itu silakan Bapak Ibu tulis lagi pengalaman belajarnya mengaplikasi. Gitu. Dan nanti prinsip pembelajarannya apa yang disesuai dengan sintaknya. Jadi tidak asal-asalan mengambil BBM-nya, tidak asal-asalan juga mengambil pengalamannya. Bapak Ibu perhatikan dari sintak, dari langkah-langkah yang Bapak Ibu buat di RPP-nya. Begitu mungkin Bu Gita. Baik, terima kasih Bu Rista. Apakah ada lagi yang akan bertanya? Mungkin kepada Ibu Adinda terkait PPT dan PPB, atau kepada Pak Dedi terkait asesmen. Mangga silakan raise hand, Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Oh iya Bu Gita, satu lagi. Mohon maaf sekali. Tadi di chat saya lihat yang Bu Dewi bertanya RPP Bahasa Sunda. Oh Saya iya, sudah jawab. ya. Ya. Jadi jawab tadi oleh Ibu ya. Iya, jadi RPP Bahasa Sunda itu di muloknya di 046 itu ada. Tetapi memang di Puskurjarnya tidak ada. Kenapa? Karena itu mulok daerah. Jadi untuk RPP-nya dikembalikan kepada daerahnya masing-masing. Kalau orang Jawa, bahasa Jawa silakan yang membuatnya orang Jawa gitu ya. RPP-nya RPP bahasa Jawa. Jadi memang itu dikembalikan kepada daerahnya. Tetapi isi-isinya sama. Desain atau desain pembelajarannya apa ya itunya template-templatenya itu sama semua gitu. Hatur nuhun Bu Gita. Enggak, sami-sami hatur nuhun Bu Rista. Tadi ini ada Pak Dedi juga katanya anak mengerjakan LKPD bisa disebut menggembirakan. Tadi sudah dijawab ya oleh sekalian dengan yang pertanyaan Pak Dedi di awal oleh Bu Rista ya. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung karena prinsip pembelajarannya masih belum paham, atau pengalaman belajarnya tuh apa masih belum paham, lingkungan belajar tuh apa dan harus bagaimana. Ini nanti Bu Rista nih lagu yang tadi mungkin harus dihafalkan oleh guru-guru yang tadi kerangkanya ya. Kerangkanya yang lengkap tadi ada prinsip pembelajarannya, ada pengalaman belajar, ada lingkungan belajar, ada lingkungan digitalnya ya semuanya. Jadi mungkin nanti setelah Ibu dan Bapak membaca lagi, mereview lagi tayangan hari ini dan juga PPT yang akan nanti diberikan di website kami ya, akan diberikannya di website kami. Silahkan kunjungi website kami, di situ akan ada materi yang hari ini juga ya, dan untuk rekamannya untuk ada di YouTube KPPD Kota Bandung ya, supaya siapa tahu tadi Ibu ada yang
ke kamar mandi dulu atau kemana dulu, terjeda dulu, nanti jangan khawatir ada eh, rekamannya ya di YouTube KPPD Kota Bandung. Mangga Ibu dan Bapak, ada lagi yang akan bertanya atau masih bingung nih apa yang mau ditanyakan? Aku juga belum paham gitu. Gak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling memahami kembali tentang pembelajaran mendalam ini ya. Bagaimana ini? Apakah ada yang masih ditanyakan? Oke, ini nggak ada ya. Ini Pak Deddy sudah ada link untuk contoh mind mapping assessment for learning katanya. Alhamdulillah ya Pak Deddy, nuhun. Kemudian juga untuk websitenya sudah ada ya, link websitenya ya, https tuh KPPD. Silahkan. Dan presensinya juga sudah ada, sudah di-sharekan di kolom chat ya, di kolom chat. Silahkan untuk mengisi presensi hari ini, ditunggu oleh kami 24 jam ke depan. Jangan salah menuliskan nama instansi atau informasi yang ada di presensi, karena kalau salah mohon maaf kami tidak bisa untuk memperbaikinya ya. Jadi sebetul mungkin untuk mengisinya ya. Jangan tergesa-gesa karena kami akan tunggu 24 jam ke depan. Bagaimana teman-teman, apakah masih on? Ini masih on? Pukul 20 berapa sekarang? 20. Masih on, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin masih belum terbayang pertanyaannya apa, tadi kata Pak Deddy katanya boleh Pak Deddy di grup nanti, di grup Balad KPPD untuk dibahas kembali katanya begitu Pak Deddy. Ya, siap. Boleh ya? Boleh katanya tuh, supaya nanti kita lihat dulu ya RPP-nya seperti rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian paparan yang tadinya seperti apa. Baik, bagaimana? Apakah masih ada yang penasaran? Tunggu begitu aja nak atas. Baik, untuk terakhir mungkin mohon izin dari Ibu Adinda, Pak Deddy atau Bu Risa yang akan closing statement untuk pemaparan hari ini, mangga. Dari siapa? Dari Bu Adinda? Mangga silahkan, Bu Adinda. Ya, silakan Bu Adinda. Saya jaringannya lagi jelek. Ya, terima kasih banyak. Ladies first katanya Pak Deddy. Ya. Saya tidak menyiapkan closing statement ya, Ibu Gita, tapi dicoba saja. Apapun yang kita lakukan hari ini, segala proses pembelajaran kita tentunya akan berdampak baik pada murid-murid kita. Jadi jangan lelah untuk selalu berpikir positif, jangan lelah untuk selalu belajar. Kosongkan gelas, isi terus dan semangat terus. Apapun yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, mari selalu bersemangat untuk murid-murid kita. Baik. Mungkin itu saja. Luar biasa. Terima kasih, closing statement-nya sangat memotivasi kita semua para guru ya, khususnya untuk Balad KPPD yang sudah hadir pada hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, alhamdulillah acara sharing session episode 23 yang mengambil tema membangun kurikulum satuan pendidikan yang hidup dan kontekstual dengan pendekatan pembelajaran mendalam telah selesai kita laksanakan dengan lancar. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada para keynote speaker dan narasumber yang luar biasa, penyelenggara KPPD Kota Bandung, serta Ibu Bapak Balad KPPD. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, baik dari penyelenggaraan maupun perkataan kami yang kurang berkenan. Bersama KPPD Kota Bandung, kita maju. KPPD Kota Bandung mangprang, maju ngalampah babarengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada sharing session episode 24 mendatang, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa ini hari ini ya. Tidak sia-sia Ibu dan Bapak sampai malam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu dan bahagia untuk semuanya.
Silakan diisi presensinya ya, dan materinya ada di website KPPD Kota Bandung. Terima kasih untuk narasumber semua dan untuk KPPD, Pak Dedi, Bu Adinda, Bu Gita. Kami Ibu Terima Mangga. kasih Bu. Ibu Titin masih ada, Ibu Titin. Hatur nuhun, Bu Titin sudah hadir. Nuhun Bu Gita, Kang Dedi, mangga wilujeng lalason Bu. Sami-sami Bisa Pak rehat, Dadan, hatur semangat. nuhun. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Bapak, saya live meeting. Pak Dedi mohon izin. Assalamualaikum. Selamat beristirahat untuk semuanya. Terima Ya. kasih. Ya. Terima kasih Pak Yance, Bapak Ibu semua. Mohon izin kami akhiri Zoom ini. Sampai Terima jumpa kasih. di webinar selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama, terima kasih Pak.